Shalom, salam sehat, selamat hari Minggu. Halo adik-adik semuanya dimanapun berada. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik. Sekarang kita akan memasuki ibadah minggu kita. Kiranya adik-adik semuanya sudah bersiap-siap. Tidak ada lagi yang sedang malas-malasan. Alkitabnya, buku nyanyiannya semuanya sudah ada di sekitarnya. Duduknya yang rapi, yang sopan. Anggap kita sedang berada di dalam gereja pada saat ini. Dan kita tetap berdoa agar kiranya secepat mungkin, sesegera mungkin kita sama-sama berdoa. Kita bisa berkumpul lagi di gereja untuk dapat beribadah bersama-sama. Kita sama-sama juga berdoa, adik-adik semuanya tetap sehat. Untuk itu tetap jaga kebersihan, tetap makan makanan yang sehat. Doakan juga orang tuanya agar bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di rumah. Untuk itu selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ya, terima kasih Amang Pendeta. Bang, kita mau nyapa dulu adik-adik sekolah minggu. Yuk Bang. Yuk. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Denpasar. Halo. Iya, HKBP Dalung. Halo. Halo. Adik-adik HKBP Mataram. Halo yang jauh. Terus adik-adik HKBP Nusa Dua. Iya, halo. Iya, pemberitahuan kepada semua adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang melakukan rekaman video ibadah sekolah minggu saat ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan, mencuci tangan, Jaga jarak. ya, dan memakai hand sanitizer ya. Nah, kita mau mulai nih, Abang, ibadah kita. Tapi sebelum itu kita mau pemanasan, lagu pemanasan. Adik-adik berdiri, ayo semuanya berdiri. Yuk, Ya. biar semangat. Berdiri yuk. Ikut gerakannya ya adik-adik ya. Yuk, ya bener Bang. Ayo Kak Yanti, kita mau bernyanyi Engkau Yesus Tuhanku. Yang semangat adik-adik ya. Pakai gerakannya, ikutin kakak-kakak dan abang-abang. Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi Kak Yanti. Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Yesus Tuhanku. kita mau saat teduh, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh.
adik-adik, kita tetap bersyukur ya adik-adik, kita diberi kesehatan, bisa mengikuti ibadah di rumah. Biarpun melalui virtual, kita tetap semangat. Ya, Nah, seperti lagu kita yang berikut ini, kita bernyanyi dari lagu pujian Mari Bersyukur. Yuk, Ayo nyanyi. nyanyi, kita nyanyikan. Adik-adik di rumah tepuk tangannya ya. Dia baik padaku dan dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Sekali lagi Kak Yati. Dia baik padaku dan dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Ya, terima kasih adik-adik. Kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Ningsi. Yuk Kak. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa pembuka. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau bangunkan kami di pagi hari ini dan Kau masih izinkan kami menghirup udara segar di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami sepanjang kehidupan kami masing-masing, begitu juga dengan anak-anak dan kami semua. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan, walaupun ibadah kami saat ini masih kami jalani secara online Tuhan. Anak-anak di rumah masing-masing sudah siap untuk beribadah. Tuhan, buka dan terangilah mata hati anak-anak kami Tuhan, untuk kiranya boleh mendengarkan firman-Mu, menaikkan puji-pujian melalui ibadah online ini Tuhan. Begitu juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang saat ini melayani Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang mereka berikan kepada adik-adik kami Tuhan adalah sebagai yang terbaik Tuhan. Mereka boleh dengarkan dengan baik, mereka boleh menerapkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang boleh kami sampaikan Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan, begitu berguna Tuhan untuk anak-anak yang terutama Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau juga menyertai mereka, Kau juga melindungi mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka, di dalam pekerjaannya mereka. Tuhan, kami yakin Tuhan, apa yang mau mereka kerjakan Tuhan, segala sesuatunya baik di hadapan-Mu dan di hadapan orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbinglah kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami selanjutnya, terutama dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya dari awal hingga akhir nanti Tuhan,
segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kak Ningsi. Nah, Iya. sebelum kita masuk hukum Taurat, kita mau bernyanyi dulu nih Bang. Iya. Apa judulnya, Kak? Bapa, ku datang padamu. Yuk Kak Yanti. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Kak Yanti. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik ambil Alkitabnya. Kita mau membacakan pengganti hukum Taurat. Dari Efesus 6 ayat yang pertama. Abang ulangi sekali lagi ya. Efesus 6 ayat yang pertama. Gimana adik-adik? Sudah ketemu? Sudah pastinya Sudah. Bang. Yuk Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Coba diulang sekali lagi, Kak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, sama seperti pengganti hukum Taurat, semua adik-adik sekolah minggu harus menaati orang tua. Yuk Kak Yanti, kita bernyanyi lagi. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawa siapa, Kak Lora? Kak Eli. Iya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semangat ya. Yuk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berteman.
kasih Kakak Lora. Iya, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Kini saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau sapa dulu adik-adik. Kemon adik-adik di rumah, ayo berdiri sayang. Berdiri, jangan ada yang malas-malas, ayo berdiri. Dengarin ya, lihat Kak Eli ya, kakak mau sapa dulu adik-adik. Contohin Kak Eli ya, kakak-kakak, abang-abang contohin Kak Eli. Oke, Kakak. Kak Eli gak usah pakai mic dulu ya. Kalau kakak bilang, suara Kak Eli kan gede. Sudah tidak ada lagi yang ngantuk kan adik-adik? Iya adik-adik yang baik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab kita. Tetapi sebelumnya silakan duduk ya adik-adik yang di rumah ya. Kakak lihat pasti dah adik-adik nurut ya. Sekarang kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah bernyanyi, memuji, menyembah nama Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Kak Eli yang akan bercerita, tolong ya Tuhan Yesus, urapi, berkati Tuhan Yesus. Jangan biarkan Kak Eli berbicara dari pikirannya, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang ajaib, Yesus Tuhan kami yang hidup, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah kakak-kakak silakan duduk di sini aja ya kakak-kakak. Adik-adik sekolah minggu yang ganteng, adik-adik sekolah minggu yang cantik, sayang Tuhan Yesus. Ada yang tahu kira-kira cerita kita dari mana hari ini? Ada yang sudah lihat almanak? Pasti ada yang sudah lihat almanak ya. Atau gini adik-adik, kakak mau kasih clue-nya dulu ya. Cerita kita pada pagi hari ini seorang tokoh Alkitab. Kakak kasih clue-nya adik-adik ya. Ya. Dia orangnya kaya. Terus dia orangnya jujur. Terus dia orangnya taat sama Tuhan. Terus dia orangnya rajin beribadah. Ayo, kira-kira siapa ya? Abraham. Saya sih, Kak Lora siapa kira-kira Kak Lora? Siapa kira-kira? Siapa yang tahu? Musa? Siapa? Siapa Kak Lora? Kira-kira siapa Kak Lora?
Biar kita nggak penasaran, biar kita nggak salah, adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita. Siapa ya kira-kira tokoh Alkitab yang mau kita dengarkan pada pagi hari ini? Atau nanti mungkin ada yang siang, sore, malam. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Ayub. Ya sayang, ayo buka Alkitab kita dari Ayub 1 ayat 4 dan ayat 5. Sudah? Perjanjian lama ya sayangnya. Kita buka dari Ayub 1 ayat 4 dan 5. Ya kita baca sama-sama kakak dalam hitungan ketiga ya. Adik-adik di rumah juga ikutan ya sayangnya. Keras-keras dibaca kalau adik-adiknya yang belum bisa baca. 1, 2, 3. Anak-anaknya yang lelaki biasanya pesta di rumah mereka. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub. Ternyata tokoh yang mau kita dengarkan hari ini adalah Bapak Ayub. Ya, masih adik-adik? Kalau kita Natal kemarin juga tokohnya Bapak Ayub, tapi Bapak Ayubnya kerja. Ya, sekarang kita mau tahu siapa sih sebenarnya Bapak Ayub ini? Ada yang kenal? Di rumah ada yang namanya Ayub? Adik-adik? Atau opungnya atau tulangnya? Ya, siapa sih Bapak Ayub ini? Mau tahu enggak? Iya, kita mau tahu. Bapak Ayub ini adik-adik, dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dia orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Dia orang yang baik sekali di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena kebaikan, kejujuran dan kerajinan Ayub kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan semua. Tuhan memberkati Ayub berlimpah-limpah hartanya, dombanya banyak, rumahnya mewah, terus banyak lagi hartanya. Dari antara semuanya orang yang ada, mereka berada di tanah Uz. Ayub yang paling kaya dari antara semuanya. Tuhan memperhitungkan kejujuran, kebaikan, ketaatan. Orang yang benar diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, tidak saja hanya harta itu yang Ayub miliki, tetapi ada lagi adik-adik. Ayub mempunyai 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Kalau adik-adik di rumah yang bersaudara ada berapa? Mungkin ada 3, ada 2, ada only one, hanya 1. Itu semua berkat Tuhan. Nah, adik-adik, anak-anak daripada Ayub ini yang 7 laki-laki, yang 3 perempuan. Nah, anak-anak Ayub yang 7 ini gemar sekali, suka sekali melakukan pesta. Nah, mereka bergiliran. Kalau umpamanya pesta hari ini di rumahnya yang satu, terus kemudian kalau mau pesta lagi, giliran lagi di rumah yang lain. Kalau umpamanya adik-adik kita orang Batak, apa ya namanya itu ya?
apa namanya? Arisan. Tapi kita sekarang nggak bisa arisan karena kondisi keadaan kita tidak jadi masalah, adik-adik. Ya adik-adik, kalau mereka mengadakan pesta, lelaki-lelaki ini mengadakan pesta, mereka juga tidak pernah lupa ya mengundang adiknya yang perempuan, saudaranya yang perempuan yang 3 orang tadi. Nah, Kak, biasanya yang namanya pesta ada apa aja sih Kak Ning? Ada minuman, makanan, buah, roti, kue, banyak Kak, lengkap deh Kak. Yang namanya pesta tentu ada makanan. Contoh umpamanya, kalau pesta orang Batak ada apa? Saksa. Andalimannya ada. Terus apa lagi? Ikan mas, deke, jurung. Terus apa lagi? Panggang, apa lagi? Lapet. Gitulah kira-kiranya adik-adik yang namanya pesta kan adik-adik. Makanannya pada waktu itu kan anak-anaknya si Ayub itu mempergunakan kekayaan bapaknya. Kan bapaknya kaya banget nih, dombanya banyak. Kalau adik-adik masih ingat ya drama Natal kita, coba adik-adik simak. Boleh dong dibuka lagi YouTube-nya. Kira-kira berapakah? Ayo kakak tantang nih adik-adik di rumah ya. Berapakah dombanya? Ayo ya kakak tantang nih anak-adiknya. Boleh dong dibuka YouTube-nya lagi. Kira-kira berapa dombanya? Ya, ada 7.000, ada titik sekian. Biar adik-adik juga rajin baca Alkitab. Adik-adik boleh dibuka dari ayat 1 itu adik-adik. Nah, adik-adik, setiap kali yang namanya pesta pasti seperti kata Kak Ning tadi, ada anggur, makanan enak-enak, ya kan? Terus apalagi seperti yang diinginkan oleh ada kue, ya kan? Ada buah, macam-macam ada makanan di sana. Nah, itulah adik-adik yang baik ketika setelah keesokan harinya kalau umpamanya Bapak Ayub itu ya lihat anak-anaknya berpesta, malam harinya umpamanya besok paginya Bapak Ayub itu panggil semua anak-anaknya. Mereka panggil semua Bapak Ayub panggil anak-anak, tujuan tuh apa adik-adik? Nah, Ayub mengira begini, aduh tadi malam anak-anakku pesta pora, bisa-bisa anak-anakku minum anggur, mabok dah. Nah, adik-adik pernah nggak lihat orang mabok? Pernah kan? Pasti pernah. Kalau orang sudah mabok itu mungkin kata-katanya sudah ngawur kan adik-adik ya. Bisa jadi sudah berantem adik-adik ya, sudah nggak normal. Si Ayub bilang begini, tadi malam tuh anak-anakku berpesta. Bisa-bisa anak-anakku melakukan kesalahan. Tak panggil dah anak-anakku sekarang. Terus dia panggil anak-anaknya yang 10 itu. Ayo anak-anakku kalian datang dulu ke rumahku. Nah, datanglah ke rumah bapaknya. Kemudian Ayub itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Ayub itu menguduskan anak-anaknya supaya Tuhan memberikan pengampunan. Siapa tahu anak-anaknya sudah terjatuh ke dalam dosa. Anak-anaknya selalu berpesta mempergunakan harta bapaknya. Kan bapaknya kaya, bisa saja apa aja bisa dibeli. Terus kakak mau tanya nih sama anak-anak sekolah minggu, ya kalau di rumah, ya kalau di rumah kita ada harta bapak kita, ada harta mama kita. Contoh paling dekat nih sekarang nih, dulu adik-adik, apa kira-kira contoh yang dekat sekarang nih buat adik-adik semua? Nah, adik-adik sekarang sudah sekolahnya daring kan? Apa yang dibutuhkan dalam daring itu? HP, laptop. Mau tidak mau kita orang tua menyediakan alat tersebut untuk belajar. Laptop dan HP itu menunjang adik-adik untuk belajar. Nah, yang mau kakak ingatin seperti ini adik-adik yang cantik, adik-adik yang baik, adik-adik yang manis sayang Tuhan Yesus. Ketika ini bagi adik-adik yang sudah sekolah ya sayangnya,
bagi nanti yang belum sekolah, adik-adik yang kecil-kecil nanti juga pasti ada. Umpamanya adik-adik dikasih mau nggak mau kan dikasih HP nih, belajar. Terus setelah belajar, apakah adik-adik masih terus bermain di HP? Terkadang masih, kata kakak Lora. Iya, adik-adik, jangan keasikan. Nah, kalau sudah keasikan, maka nanti akan membuat kita menjadi lupa. Kalau sudah segala sesuatu yang keasikan, umpamanya dipanggillah anaknya dulu. Siapa kira-kira ya yang dipanggil? Tobi, si Tobi di Medan ya, itu kok Thomas, Thomas. Nanti dulu asik. Niki, mama ini panggil terus nih. Main HP. Makan Niki, iya sebentar. Makan, iya sebentar. Makannya kelupaan. Sudah habis belajar, sudah jam 2. Mama tadi bilang sudah dipanggil mau makan. Tahu-tahu nggak makan karena keasikan. Bukan asik ya, keasikan. Berbeda ya. Coba adik-adik yang sudah sekolah bahasa Indonesianya. Keasikan. Nah, kalau sudah keasikan, lupa diri. Akhirnya kan Nikinya nggak jadi makan dari jamnya yang sudah harus makan. Apa yang terjadi adik-adik? Sakit perut, terlambat makan. Padahal tadi dia cacing dalam perutnya kerok. Niki kasih dong aku makan Niki, aku lapar Niki. Kasih dong aku makan. Padahal mama Niki tadi sudah bilang Niki, selesai itu HP-nya, main HP-nya sudah selesai belajar Niki. Saatnya untuk makan. Ya ntar. Entarnya bilang nggak lihat mamanya lagi. Yang lihat apa? Handphonenya lagi. Sudah lebih cinta sama handphonenya. Jadi adik-adik, jangan berlebihan. Harta yang ada di dalam hidup kita ataupun yang punya mama dan papa, jangan menjadi suatu kesombongan yang membuat kita rusak, yang membuat kita sakit. Anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang taat. Boleh main HP. Siapa bilang nggak boleh main HP? Boleh. Tetapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, adik-adik. Toh juga semuanya untuk kebaikan kita. Coba tuh. Tadi malam bener-bener kakak itu ya belajar tentang firman Tuhan. Tak tahu kakak diperlihatkan sama Tuhan ada video anak-anak yang cenderung main HP, dia kerjanya main game katanya kan. Terus dia lupa makan. Ininya ketarik, badannya kurus banget. Uang mamanya sudah habis ke dokter. Yang ngobatin dia, ya kan? Karena main HP terus, lupa makan. Nutrisinya tidak masuk lagi ke dalam tubuh. Lupa minum, lupa segalanya. Jadi adik-adik yang baik, ya anak-anak yang manis, anak-anak Tuhan Yesus, supaya orang tua kita, pastilah orang tua kita susah kalau kita nakal ya, kalau kita nggak nurut, kalau kita nggak taat. Coba adik-adik, Ayub orangnya yang taat, Ayub orangnya yang jujur, Ayub orang yang sayang kepada Tuhan. Ada upahnya loh dikasih sama Tuhan. Upahnya itu dia diberkati oleh Tuhan. Hartanya banyak melimpah. Itulah sebabnya adik-adik Ayub takut kalau anak-anaknya umpamanya jatuh dalam dosa. Mama papa kita juga pasti gitu. Kalau anak-anak main HP itu pasti mamanya, aduh anakku itu apa ya yang dilihatnya di HP itu. Pasti ada pikiran seperti itu toh. Aduh jangan-jangan anakku nanti lihat sesuatu. Tapi adik-adik kakak mau himbau kepada anak-anak sekolah minggu, boleh dong main game. Tetapi yang lain-lain yang tidak baik itu adik-adik tidak boleh kita tonton, tidak boleh kita lihat adik-adik, karena itu tidak baik ya. Mentang-mentang mama sudah kan, mama sama papa pasti dong kasih, pasti ada waktu dikasih mama main HP. Gak mungkin enggak adik-adik, ya kan adik-adik. Tetapi adik-adik yang kakak himbau sama kakak-kakak guru sekolah minggu himbau semuanya, ketika adik-adik main HP jangan keasikan. Pakai keasikannya adik-adik, bukan asik ya.
jangan keasikan. Nah, kalau sudah keasikan adik-adik, pasti banyak yang lupa. Makan lupa, minum lupa, mendengarkan dipanggil sama mama, entar mama ini sih dari tadi panggil melulu, aku sih lagi main, mama ngerti mbak? Gak boleh kan adik-adik, akhirnya kan kita sudah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan mama. Jadi adik-adik yang baik, segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, mungkin harta diberikan melalui papa kita, ya kan? Jangan disalahgunakan. Jangan menjadi suatu kesombongan. Nah, umpamanya adik-adik punya HP yang canggih, ya kan? Karena memang mau daring ini ada yang canggih, terus teman-temanmu ada yang kurang canggih. Jangan dibully. Gak boleh ya sayang ya. Anak-anak sekolah minggu harus anak-anak yang dengar-dengaran. Kalau umpamanya adik-adik sudah selesai belajar, HP-nya ditinggal dulu dong sayang. Waktunya makan, makan. Waktunya mandi, mandi. Supaya orang tua kita itu menjadi senang adik-adik. Nah, kalau orang tua kita itu senang, berarti kan panjang umurnya. Kalau anak-anak tidak dengar-dengar, orang tuanya susah banget dah. Kalau yang adik-adik nanti lupa makan, yang sakit nanti anak-anak siapa yang repot? Mama juga. Keluar uang lagi. Ya toh adik-adik yang baik. Jadi adik-adik yang baik, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran. Jadilah anak yang taat. Jadilah anak-anak yang tertib. Ya adik-adik, anak-anak yang tertib. Kalau dibilang tertib itu banyak sekali artinya. Ketika anak-anak sekolah minggu yang ganteng yang cantik bisa tertib, maka kesejahteraan hidup akan menyertai kita. Kalau sudah sejahtera hidup kita, maka amanlah di rumah kita. Ya, kalau dipanggil sama mama, ya mama. Kalau dibilang sama mama, cukup dulu HP-nya. Nurut, dengar-dengaran sama mama. Jadi anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Sebenarnya adik-adik nggak susah loh. Ada upah ketaatan. Coba tadi kita lihat, kita dengar, Ayub itu orang yang taat. Ayub itu orang yang jujur. Ayub itu orang yang cinta sama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah sekolah minggu, kalau umpamanya di HP ada tuh kan? Ada nggak di HP Alkitab? Ada. Apakah nonton game aja? Kalau boleh adik-adik ya baca. Kalau umpamanya pas nggak kelihatan Alkitabnya, boleh dong baca. Orang yang benar, orang yang taat kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau diberkati? Iya, semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Apalagi dalam situasi keberadaan kita yang masih ada pandemi, kita harus bersyukur dong adik-adik. Coba sudah hampir setahun. Tuhan, kita lihat kan karya Tuhan, kita sampai sekarang masih bisa makan, masih bisa sehat, ya. Dan kita mau berdoa juga untuk teman-teman kita yang sakit. Kita harus berdoa supaya mereka juga kuat dan sembuh dan sehat. Jadi adik-adik yang baik, dalam cerita kita seperti ini, kita mau seperti si Bapak Ayub tadi, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang taat. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang rendah hati. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang sabar. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Dan yang terakhir, jadilah hidup kita menjadi orang yang tertib. Di mana ada ketertiban, di situ akan timbul damai sejahtera. Oke adik-adik? Oke adik-adik?
Iya, kakak yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetap kuat, tetap sabar, tetap berdoa. Terima kasih adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami Tuhan untuk supaya kami mampu boleh menjadi anak-anak yang taat dan patuh dan dengar-dengaran. Mampukan kami Tuhan untuk mempraktekkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sisa hari ini kami serahkan kembali hidup kami ke tangan kuat kuasa-Mu. Pegang kami Tuhan, jangan lepaskan tangan-Mu. Bersama Tuhan kami pasti mampu dan bisa. Jika ada perkataan dan pelayanan kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami, Tuhanlah yang menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kembalikan kepada Kak Lora dan Abang Bu. Iya, terima kasih Kak Eli yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Ya adik-adik ya, kita harus taat. Kalau taat semuanya akan berjalan dengan baik. Nah adik-adik, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, ada pengumuman yang mau disampaikan oleh Kak Rola. Silakan Kak. Ya, terima kasih Bang Gunawan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengarkan pengumumannya ya. Yang pertama, kakak dan guru sekolah minggu memutuskan bulan Februari kita ibadah sekolah minggu akan live streaming jam 7.30 mulai tanggal 7 Februari 2021. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu sudah standby di depan HP-nya, di depan laptopnya di jam 7.30. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, kakak dan abang ingin adik-adik mengirimkan video pujian, ya, solo atau vokal grup dengan adik-adiknya atau abang-abangnya juga nggak apa-apa. Dengan musik ya, musiknya bisa dari mana aja ya, dari mana aja, entah dari gitar punya sendiri atau keyboard ya yang diiringi mama atau papanya atau kakak abangnya. Iya benar. Nah yang ketiga, dalam setiap ibadahnya nanti adik-adik, video adik-adik akan ditampilkan. Ada 3 penampilan atau 3 pujian dari adik-adik sekolah minggu ya. Adik-adik boleh mengirimkan videonya melalui WA grup masing-masing. Masih ada kan WA grupnya? Masih Kak. Iya masih ada. Kalaupun tidak ada, punya nomor kakak dan abang sekolah minggunya pasti. Punya nomor Kak Yosi, ada, kirim ke nomor Kak Yosi WA-nya. Punya Bang Daniel ada, kirim ke nomor Bang Daniel ya. Supaya bisa nanti ditampilkan di live streaming ibadah sekolah minggu ya. Ya, sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama dan yang ketiga. Ku beri persembahan. Ayo Kak Yanti. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita bernyanyi Shalom Teman. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dah.